tenis dan tenis. Kenapa mereka dipaksa dengan tenis, teman-teman? Karena semua orang Amerika, khususnya orang-orang yang nggak punya uang apa semua, pilihannya kalau nggak jadi artis, jadi pemain tenis, kata, sama pemain basket. Karena uangnya gede sekali waktu itu, sangat besar. Dan impian mereka hanya satu, kata, hanya ingin masuk Grand Slam. Jadi kalau kejuaraan dunia itu kalau di tenis itu hanya 5 Grand Slam. Ada Grand Slam di Melbourne Grand Slam, New York Grand Slam, London, hanya 5. Dan mereka ingin sekali masuk di dalam kualifikasi itu dan berkualifikasi. Untuk masuk di kualifikasi itu aja sangat berat. Sangat berat. Belum tentu dia bisa lolos di situ aja. Jadi mereka berjuang setiap hari. Kenapa mereka harus berjuang dari umur 5 sampai 8 tahun? Karena mereka harus tampil, punya power, dia harus punya prestasi tertinggi ketika dia usia 17 tahun, teman-teman. Karena umumnya olahragawan, mayoriti olahragawan, puncak karir itu selesai di umur 30 tahun. Ketika dia 30 tahun udah lewat, maka banyak orang-orang yang banyak seperti seorang Ronaldo, Cristiano Ronaldo yang bisa bertahan sampai umur 38 tahun, nggak banyak. Lionel Messi sampai umur 37, nggak banyak. Majority umur 30-32 ya. Dan mereka sudah begitu, sudah umur-umur pemain-pemain terkenal itu ya, sudah itu mereka dijual. Dan begitu pun pemain tenis, mereka punya impian itu tentang masuk di 100 besar dunia. Kenapa 100 besar? Itu seperti kita jadi presiden tim. Karena mereka sangat berlomba, mereka dapat fasilitas, dapat pesawat, dapat ini. Sekali bertanding aja walaupun dia kalah, dia dibayar, teman-teman. Sangat luar biasa. Mereka punya impian, anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua berjuang habis-habisan. Lalu kenapa Om Andi harus ceritain itu tentang cerita tentang tenis itu? Kenapa Om Andi cerita itu? Karena aku ingin Om Andi mungkin mau cerita bahwa di Herbalife kita tidak ada peraturan waktunya, teman-teman. Kita lihat contoh tadi mentor saya, Om Bobby sama Mbak Dewi. Beliau meniti karir luar biasa. Hampir 20 tahun, 19 tahun. Di level sekarang hati ini milioner 7.500, Masya Allah, tabarakallah. Dan Yasin sama Risa dalam waktu 7 tahun bisa mencapai dalam posisi itu. Tapi apakah kalau kita semua di Herbalife, ketika kita punya pin presiden tim, kita nggak masuk royaltinya, RO kita, apakah kita diminta sama corporate untuk diminta pin kita? Enggak, teman-teman. Pin kita tetap ditempel di sini sebagai bahwa kita pernah mencapai posisi itu. Herbalife menghargai pencapaian luar biasa kepada kita semua. Walaupun kita mungkin sekarang lagi nggak perform lagi, teman-teman. Tapi itu diberi kesempatan, kebanggaan bahwa kita udah mencapai posisi itu. Di tempat tadi, teman-teman, di olahraga tadi, nggak ada pilihan. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi, tidak muat lagi, kita keluar. Hilang semua tuh biaya royalti yang ratusan ribu dolar itu, hilang, Rifa. Nggak dapat apa-apa lagi. Disappear seperti itu. Karena sudah nggak ada lagi yang minta sponsor, nggak ada lagi, udah nggak bisa. Terlalu berat, Pak. Tapi saya, Masya Allah, saya melihat sosok di ruangan ini. Ada Bu Nancy Sparingga. Beliau memulai Herbalife ini di usia mungkin 50 tahun ke atas. Hari ini beliau jadi presiden. Luar biasa, di usia 70 tahun, 71 tahun. Artinya, gak ada yang pembatasan. Dalam kehidupan semua juga punya Kentucky Fried Chicken. Juga begitu. Dia bekerja sangat luar biasa dan dia memulai di usia lebih dari 60 tahun baru memulai bisnis Kentucky Fried Chicken. Tapi hari ini di mana-mana setiap 1 kilometer ada Kentucky Fried Chicken. Betul nggak betul? Di Herbalife, teman-teman, kita bisa lebih dari itu lagi. Seperti Tante Nak tadi sama Om Apin bilang, nggak ada sesuatu pun yang tidak mungkin dalam sisi kita semua. Saya kadang-kadang kalau namanya value of time, waktu itu cepat sekali, teman-teman. Very fast. Sangat cepat sekali, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa. Hari ini saya juga lihat anak-anak saya kemarin, ketika anak saya kedua berangkat ke
ke Adelaide, saya liatin wajah dia ya. Wih, anak kita yang dulunya kecil udah kuliah di Adelaide, sendirian tinggal. Dan saya harus kehilangan mereka. Saya nggak bisa lagi sekarang, tidak bisa lagi kita merangkul mereka, teman-teman, untuk tidak, kamu tidak boleh kemana-mana. No, kita nggak bisa. Kita harus ikhlas. Anak kita kemana, apa semua kemana, teman-teman. Tapi bagaimana dengan kita? Saya cuma bilang bahwa ketika saya punya orang tua, tadi kata cerita tentang ibu. Tante Marinda, alhamdulillah masih bersyukur. Ketika beliau jadi presiden tim, orang tuanya masih ada. Betul. Tapi Om Andi sama Tante Nak, sama Ami sama Nadia, ketika kami jadi presiden tim, kami nggak bisa lagi memberikan. Kalau orang tua saya meninggal dalam usia 49 tahun, ayah saya meninggal dalam usia 33 tahun. Gak bisa lagi saya. Jadi kalau saya ingat waktu kita ini, teman-teman, ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya juga takut, teman-teman. Kalau saya cuma bilang bahwa nggak ada lagi hal yang kita seperti ini. Seperti saya kemarin bacain sama Tante Nak, kemarin waktu di corporate, Ibu Andang membacakan satu slide bahwa Indonesia punya 24 miliuner tim 7.500. Hanya sekitar berapa ratus miliuner timnya. Tapi kapan mereka jadi presiden tim? Kapan? Waktunya kapan? Karena kita nggak bisa lagi menunggu lagi. Indonesia hanya baru punya 65 presiden tim dengan 274 juta, 74 juta. Dibanding dengan Vietnam yang hampir punya 90 presiden tim dengan jumlah penduduk hanya 60 juta. Mau kemana gitu sekarang? Saya ingin juga untuk ngomong ini bukan untuk sama-sama, untuk diri saya sendiri, teman-teman. Untuk diri saya sendiri. Saya juga punya tanggung jawab pada semua organisasi saya gitu ya. Saya kalau lihat mereka Get Team lagi berjuang apa semua, saya juga apalagi kemarin di pasar akademik gitu ya, mereka rontok, hancur sampai titik terendahnya. Sampai titik terendahnya, teman-teman. Saya melihat itu semua. Bukan saya nggak mau pura-pura nggak lihat. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mereka sampai titik terendahnya, teman-teman. Tapi bagaimana kita harus bangkit lagi, teman-teman? Kita harus bangkit. Kita kejar impian kita, teman-teman. Kita kejar impian kita yang belum selesai. Kadang-kadang kalau kita sudah selesai dengan impian kita harus punya impian baru. Saya berharap seperti Tante Nak tadi bilang kepada kita semua. Kalau kita sudah sampai level-level yang tinggi, artinya kita sudah mencapai mimpi kita. Tapi kita belum punya mimpi baru lagi, teman-teman. Makanya kita stagnan semua di situ. Kita nikmati semua kesuksesan itu, teman-teman. Padahal di bawah kita nih, di semua organisasi kita nih, banyak ibas semua yang masih memerlukan tenaga kita, teman-teman. Saya sangat luar biasa, teman-teman. Hari ini saya ingin sekali berterima kasih kepada Marina mau Mapin ya atas kepemimpinannya. Luar biasa. Saya pun dalam perjalanan ini saya nggak bisa lihat lagi. Saya sangat ingin sekali kalau saya lagi meeting sama teman-teman di corporate, saya kadang-kadang mungkin terlihat sangat vokal gitu, Pak. Tapi saya jujur, saya ingin benar, saya ingin sekali bahwa apa yang saya sampaikan semua hanya untuk Indonesia gitu. Bener, gak ada niatan saya nih untuk kalau saya ngomong tajam apa semua untuk diri saya. Gak ada. Karena Allah udah kasih semuanya untuk saya di sini. Saya dikasih rekognisi, saya dikasih dengan uang, dengan yang jumlah yang luar biasa. Tapi hanya satu yang belum pernah saya dapat sekali. Saya belum melihat semua di ruangan ini menjadi presiden, teman-teman. Mau berapa waktu lagi, teman-teman? Saya cuma bilang, yuk kita sama-sama, kata Tante Nak bilang, kita bertahan, teman-teman. Saya ada satu kalimat kemarin, saya senang banget bahwa dia bilang, yang terbaik bukanlah yang datang dengan kelebihannya, tetapi dia yang tidak pergi dengan segala kekurangannya. Stay in the game, teman-teman. Bertahan.
bahwa kita bisa ambil momentum 2023 nih teman-teman. Untuk bangkit lagi teman-teman. Dari titik terendah kita teman-teman. Untuk mencapai puncak kita prestasi kita. Insya Allah kita 2024 kita akan direkognisi sebagai presiden tim, millionaire team member, semuanya teman-teman. Untuk itu teman-teman, di atas penutup ini, sebelum saya menutup, saya ingin mengundang sahabat-sahabat saya, all presiden tim Indonesia, untuk bersama-sama kita di sini naik ke atas panggung bersama-sama.